Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Prasetya dari STKIP 3 Pacitan menempuh program studi PhD. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi atau hasil daripada studi kasus saya dalam rangka memenuhi tugas kuliah mata kuliah 2019. Kali ini saya memberi judul yaitu pendidikan moral anak dari keluarga kuli bangunan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini itu meliputi hasil daripada studi saya tentang pendahuluan, dan metode, juga yang penting itu hasil, dan yang terakhir adalah ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun dasar daripada saya melakukan penelitian ini adalah didasari dengan melihat latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, namun para kuli bangunan di Desa Kalikuning itu berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya dengan berbagai cara, meskipun dengan durasi waktu bersama anak yang cukup singkat. Adapun tujuan saya mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh tentang pelaksanaan pendidikan anak dari keluarga kuli bangunan yang ada di Desa Kalikuning itu sendiri. Jadi memang ya, menurut jurnal dari ADI 2022 dikatakan bahwa keluarga merupakan kesatuan atau unit terkecil di dalam masyarakat, dan itu merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam pembangunan dan juga perkembangan anak bangsa. Adapun tugas daripada organ itu sendiri yang dalam jurnal ini bisa dikatakan bahwa tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan juga sosial anggota keluarganya, baik mencakup pemeliharaan, perawatan, dan juga membimbing anak. Nah, dalam rangka memenuhi tugas tersebut, maka perlu adanya sebuah peran aktif orang tua, dan juga perlu didukung oleh komunikasi yang baik antara orang tua dan juga pihak sekolah. Karena dikatakan bahwa dalam Indriani 2021 bahwa pendidikan itu adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang agar hidup, agar bisa bertahan menghadapi perkembangan zaman. Jadi tentunya ya hubungan interaksi antara orang tua dan guru dalam rangka memenuhi tugas di atas itu tidak boleh dibatasi hanya dengan profesi, status sosial keluarga, dan juga anak. Nah, maka dari itu alasan kenapa penelitian ini sangat perlu saya lakukan, karena melihat latar belakang pendidikan yang tak terlalu tinggi, namun para kuli bangunan ini itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan moral anaknya dengan berbagai cara, meskipun dengan durasi waktu yang cukup singkat. Itu sedikit pendahuluan dari saya untuk metode, bahwa saya dalam melaksanakan penelitian ini itu menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini saya lakukan dengan menggunakan naskah wawancara dan juga catatan penelitian, serta didukung oleh dokumen-dokumen lainnya, untuk nantinya itu saya tarik sebuah kesimpulan untuk saya jadikan sebagai bahan pembuatan artikel ini. Adapun penelitian ini saya laksanakan di Desa Kalikuning, tepatnya di lingkungan Puru yang ada di Kecamatan Tolakan,
Kabupaten Pacitan. Nah, adapun penelitian ini itu saya laksanakan pada hari Minggu 12 Juni 2022. Untuk waktu pelaksanaannya itu juga menyesuaikan dengan jadwal saya, dan juga sebelumnya juga berkomunikasi dengan pihak narasumber sendiri. Nah, tentunya untuk subjek dari penelitian saya ini saya ambil dari warga kuli bangunan yang ada di desa Kaligunung tersebut, dan adapun objek daripada penelitian saya ini yaitu pelaksanaan pendidikan moral anak yang ada di warga tersebut di desa Kaligunung. Adapun teknik saya dalam pengumpulan data itu ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Wawancara ini saya lakukan secara langsung dari narasumber dengan cara apa? Memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek tentang proses pendidikan moral pada anak. Adapun observasi dalam penelitian saya ini saya lakukan dengan cara mengamati pelaksanaan pendidikan moral anak yang diberikan oleh orang tua pada saat di rumah. Dan ini saya lakukan bersamaan pada saat saya wawancara. Yang terakhir dokumentasi ini saya lakukan dengan cara apa? Mengambil gambar pada saat proses penelitian berlangsung. Adapun selanjutnya yaitu metode saya pada analisis data. Ini saya lakukan dengan 3 tahap, itu dengan mereduksi data yang saya dapat. Untuk selanjutnya saya sajikan pada sebuah penyajian data, untuk kemudian saya tarik sebuah kesimpulan sehingga apa? Menghasilkan sebuah deskripsi yang menggambarkan hasil dari studi kasus kepada keluarga tersebut. Itu untuk metode. Nah, sekarang hasil ini yang penting, ya hasil. Untuk yang poin pertama pada pembahasan kali ini yaitu tentang deskripsi lokasi penelitian. Jadi lingkungan Puru atau desa Kaligunung ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, di mana desa ini tuh sejatinya memang bukan seperti desa yang berada di kota pada umumnya. Artinya apa? Bahwa desa ini tuh masih termasuk dalam desa asli dan belum terkontaminasi sama polusi udara. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa perbatasan desa Kaligunung itu sebelah utara ada desa Tanjungsari, sebelah selatan ada desa Gasang, sebelah timur ada desa Kasian, dan juga sebelah barat itu ada desa Kebonanggu. Nah, kembali ke responden saya pada penelitian saya di studi kasus ini, ada 2, yaitu tepatnya atas nama AB. AB ini yaitu seorang kepala keluarga yang berusia 45 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki, di mana untuk status dari AB ini yaitu sebagai kuli bangunan atau kepala keluarga dari keluarga tersebut. Untuk responden yang kedua yaitu atas nama DS, berusia 38 tahun, di mana beliau ini itu untuk statusnya sendiri itu adalah sebagai istri dari AB itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara dan juga studi kasus dari batik tersebut bahwa memang benar ya apa yang dikatakan sama narasumber bahwa keluarga tersebut itu sudah melaksanakan pembiasaan kecil di rumah untuk anaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentuk moral anak dalam sehari-hari. Bahwa dikatakan di jurnalistik Indonesia 2016 bahwa salah satu upaya untuk menciptakan generasi yang berkualitas untuk masa depan yaitu memberikan bekal pendidikan moral pada anak. Itu juga sudah tepat yang dilakukan oleh saudara AB bahwa pembiasaan kecil ini perlu dilakukan
tentunya harus dengan kontrol orang tua, dengan cara pendekatan secara personal, dengan cara metode bercerita. Maka pembiasan kecil ini misalnya akan tetap dilaksanakan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga sedikit menyinggung pada jurnal Nurwati 2021 bahwa pendidikan moral itu merupakan bentuk upaya pengimplementasian syariat dalam akhlakul karimah di dalam sehari-hari. Dan ini ternyata memang setelah mengamati dari anak terkait bahwa anak tersebut memang benar bisa menyebutkan nama-nama dan juga tugas 10 malaikat. Dengan dibuktikan bahwa anak tersebut bisa menyebutkan 25 nabi dan rasul walaupun tidak secara berurutan, juga bisa menceritakan kisah nabi dan juga menjelaskan keesaan Allah SWT. Nah, dari hasil tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa keluarga AB ini memang benar sudah melaksanakan pendidikan moral secara baik. Ya, namun ya secara kesimpulan juga keluarga AB ini dalam melaksanakan pembiasaan pendidikan moral itu belum berjalan secara maksimal. Apa penyebabnya? Yaitu kendala dalam proses pendidikan yang dihadapi oleh hal tersebut adalah waktu, yakni durasi pertemuan antara anak dan orang tua yang terbatas, sehingga menyebabkan anak itu tidak banyak waktu bersama dengan orang tua. Dan juga faktor lainnya itu latar belakang pendidikan orang tua serta kondisi ekonomi juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi. Adapun untuk aspek sendiri, aspek dari moralitas dari keluarga tersebut itu dapat dilihat dari perspektif keluarga yang difokuskan pada dalam menilai pengetahuan tentang moral, tentang nilai pengetahuan, tentang keagamaan juga, sehingga jika diartikan bahwa pengetahuan tentang moral dari keluarga tersebut itu sangat mempengaruhi pola asuh anak. Dan tentunya juga tinggi rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi. Nah, harapannya setelah penelitian ini saya laksanakan, teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan video ini bisa meniru program-program atau metode yang dilaksanakan oleh keluarga tersebut, walaupun dengan terbatasnya waktu, namun anak-anak tersebut mempunyai moral yang cukup tinggi. Nah, yang dapat saya sampaikan ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa menambah wawasan teman-teman dan juga apa-apa yang belum tersampaikan bisa ditanyakan dan bisa langsung saya jawab di lain kesempatan. Itu yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan mungkin atau kemudian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum